Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Anu Bavincu Raja. Bagaimanakah keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan banyak para masyarakat yang sedang bersukaria untuk menyaksikan film terbaru milik aktor idola mereka. Namun tiba-tiba bioskop ditutup karena seorang telah menyewa seluruh kursi bioskop di gedung tersebut. Hal itu membuat para warga heran. Dan ternyata yang telah memesan seluruh kursi itu adalah seorang bocil yang bernama Bang Raju. Bang Raju, ia merupakan pemuda desa yang kaya raya. Bahkan masyarakat desa menyebut rumah Raju sebagai istana kekayaan yang Raju miliki merupakan harta dari kakeknya yang bernama Sri Bangaraju. Ia merupakan seorang pembisnis yang sangat cerdas. Bisnis kakek Raju sangat banyak dan hal itulah yang kemudian membuat keluarga Raju sangat kaya raya. Namun pada suatu hari, Raju heran kepada kakeknya kenapa kakek tak pernah memberikan uang atau sumbangan kepada para pengemis. Lalu si kakek bilang hal itu tidak perlu kita lakukan karena uang sekecil apapun bisa kita gandakan. Jadi untuk apa menyumbang ke orang lain? Saat di perjalanan pulang, ayah Raju berkata kepada Sri Bangaraju agar ia mengganti mobilnya yang sudah tua. Namun kakek berkata jika ia tidak mau kecuali dia bisa mendapat untung yang lebih banyak. Namun tiba-tiba kecelakaan terjadi, sebuah truk menabrak mereka. Dan mereka semua pun dilarikan ke sebuah rumah sakit. Terlihat hanya kakek Raju yang terluka sedikit parah, sedangkan Raju dan yang lainnya hanya luka ringan. Raju kemudian menemui kakeknya. Terlihat kakek sangat sedih, sambil menangis kakek berkata, "Sekarang aku sadar bahwa selama ini aku telah banyak kehilangan kenangan dan kenikmatan. Seumur hidupku hanya tentang uang, uang, dan uang. Dan karena uang membuatku lupa untuk menikmati kehidupan. Hidup bukan hanya tentang mencari uang, namun ini tentang sebuah kedamaian. Dan uang tidak bisa menyelamatkanku." Kakek meminta Raju untuk belajarlah dari kejadian ini. Kita harus tetap mencari uang, namun nikmatilah, jangan seperti kakekmu. Tak lama setelah itu kakek pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekarang Rajulah yang mewarisi seluruh harta kakeknya. Itulah alasan Raju memesan semua bangku untuk para warga. Singkat cerita, kita diperlihatkan Raju yang sudah dewasa. Namun kini ia harus dipenjara karena sebuah kasus pembunuhan. Dengan harta yang ia miliki, ia pun dapat terbebas dari hukuman. Saat akan keluar, kepala polisi menasihati Raju agar Raju bisa menggunakan harta leluhurnya secara bijak. Setelah keluar dari penjara, Raju kemudian melamar kerja sebagai satpam. Dan sekarang dia ditugaskan menjaga sebuah perusahaan software IDM. Hal itu ia lakukan hanya untuk mengisi kegabutannya saja. Selama bekerja, Raju selalu mendapatkan sebuah hinaan dan selalu direndahkan karena pekerjaannya. Namun Raju tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Justru Raju sangat menikmati pekerjaannya saat ini. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Sruti. Ia bekerja di kantor yang sama dengan Raju. Namun Sruti bekerja sebagai staf di kantor IDM. Suatu hari Raju bersama sahabatnya yang bernama Sudarsan sedang asik bersantai. Namun tiba-tiba Sruti datang dan tak sengaja mengotori bajunya Sudarsan. Hal itu tentu saja membuat Sudarsan marah. Sruti meminta maaf kepada Sudarsan karena ia sedang terburu-buru masuk kerja. Akan tetapi Sudarsan tetap menahannya. Raju yang melihat hal itu segera menenangkan mereka berdua. Lalu Raju tak sengaja melihat name tag yang Sruti gunakan. Ternyata Sruti bekerja di kantor yang sama dengan Raju. Terlihat dari tatapan Raju yang sepertinya sangat tertarik dengan Sruti. Ia pun membujuk Sudarsan untuk membiarkan Sruti pergi. Keesokan harinya secara kebetulan Sruti dan Raju kembali bertemu di sebuah taksi. Hal itu tentu saja membuat mereka heran. Di sepanjang perjalanan mereka berdua berbincang. Lalu Sruti bertanya jika Raju bekerja di kantor IDM juga, kenapa aku tidak pernah melihat Raju? Raju berkata jika ia bekerja di malam hari karena ia shift malam sebagai keamanan. Awalnya Sruti mengira Raju mungkin bekerja sebagai keamanan cyber. Sruti pun sampai di tempat tujuan. Namun saat akan membayar, Sruti tidak punya uang pas untuk membayar taksi.
Raju kemudian dengan senang hati ia membayarkan ongkos Shruti. Sementara itu Raju pun sampai di base campnya. Terlihat rekan security Raju bernama Das yang sedang mengeluh dan gelisah. Ia sangat ingin cuti karena sudah lama tak pulang kampung. Ia sangat merindukan kampung halamannya. Mendengar hal itu, bos mereka yang baik hati bernama Murali pun memberikan izin kepada Das selama 1 minggu agar dirinya bisa pulang kampung. Dan karena Das akan cuti, kemudian Murali pun diberi darsan tugas untuk menggantikan Das. Raju kemudian memberikan separuh gajinya kepada Das agar Das bisa memberikan oleh-oleh untuk keluarganya. Dan karena hal itu membuat Raju rindu kepada kampung halamannya juga. Dan saat jalan-jalan ke pasar secara kebetulan Raju kembali bertemu dengan Shruti yang sedang membeli aksesoris. Saat akan membayar dan lagi-lagi Shruti tidak punya uang pas untuk membayarnya. Raju kemudian membayarkan Shruti lagi. Lalu mereka pun pergi ke warkop untuk ngobrol berdua. Mereka pun kembali membicarakan pekerjaan masing-masing. Shruti masih mengira pekerjaan Raju adalah keamanan cyber. మనం ఎంత కేర్ఫుల్ గా ఉన్నా హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేస్తూనే ఉంటారు. కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పకూడదండి, వృత్తి ధర్మం. Malam harinya saat Shruti dan temannya bernama Tari akan pulang setelah mereka minum minuman. Namun saat di perjalanan ada razia dari kepolisian. Karena tidak ingin ditangkap, Tari pun meninggalkan Shruti sendirian. Karena hal itu Shruti menyemprotkan parfum ke mulutnya agar tak bau minuman dan mengambil alih motornya. Dan secara kebetulan di saat itu ada Raju. Raju yang melihat Shruti yang sepertinya sedang kesulitan, Raju kemudian menolong Shruti dengan mengaku-ngaku sebagai suaminya kepada para polisi. Raju berkata bahwa mereka berdua sedang marahan. Hal itu kemudian membuat Shruti berani membawa motor sendiri. Mendengar hal tersebut, akhirnya polisi pun membiarkan Raju dan Shruti pergi. Mereka pun lolos dari razia minuman. Setelah sampai di rumah Shruti, kemudian Shruti berniat untuk mengembalikan uang yang telah Raju gunakan untuk membantunya. Akan tetapi Shruti tak punya uang kecil. Shruti kemudian meminta nomor HP Raju. సరేనండి, ఉంటానండి, బాయ్. Setelah kejadian itu Shruti dan Raju pun mulai sering bertemu dan karena sering bertemu membuat mereka semakin dekat dan mulailah benih-benih cinta di antara mereka. Kemudian di sisi lain terlihat sekelompok pembunuh bayaran yang bernama Gani. Mereka merupakan gangster paling ditakuti di daerah tersebut. Terlihat mereka sedang bersiap untuk menjalankan aksinya untuk menghabisi seorang pegawai bank. Setelah berhasil menjalankan misinya, ia kemudian mendapatkan misi yaitu membunuh seorang dan mereka pun akan membayar komisi jika Gani and the gang berhasil menghabisinya. Dan ternyata target mereka kali ini adalah Raju. Sementara itu ibu Shruti mengirim foto seorang pria yang akan dijodohkan dengannya. Namun hal itu kemudian membuat Shruti kesal. Hal itu ibunya lakukan karena ia khawatir karena anaknya yang tak kunjung menikah. Shruti berkata bahwa dirinya tidak mau dijodohkan dengan siapapun karena dia sudah ada calon yang lain. Mendengar hal itu, si ibu meminta Shruti untuk mengirim foto pacarnya. Tanpa pikir panjang, Shruti pun mengirimkan foto Raju ke ibunya. Hal itu Shruti lakukan karena ia yakin bahwa Raju menyukainya dan pasti Raju akan mengungkapkan cinta kepadanya. Lalu Tari menyuruh Shruti bertanya langsung ke Raju tentang bagaimana perasaan Raju yang sebenarnya terhadap dirinya. Lalu Shruti pun menelpon Raju dan mengajaknya ketemuan di malam itu. Raju berkata bahwa malam ini sangat sibuk mempersiapkan acara kantor. Shruti pun berkata bahwa ia akan menemuinya di kantor aja nanti malam. Malam pun tiba, Shruti pun menghadiri acara di kantornya. Sampainya di sana, ia mencari-cari keberadaan Raju. Shruti yang masih yakin bahwa Raju adalah cyber security, ia pun tak sabar ingin mengenalkan Raju kepada teman-temannya. Saat acara dimulai, Shruti terus mencari keberadaan Raju. Shruti tidak melihat keberadaan Raju sama sekali. Dan saat perusahaan memanggil Raju ke panggung untuk menerima penghargaan sebagai security terbaik di sebuah perusahaan, Shruti yang mendengar hal itu membuatnya sangat kaget. Dan ternyata selama ini dia salah karena yang dimaksud Raju security adalah satpam, bukan cyber security. Dan karena hal itu juga Shruti diejek oleh teman-temannya. Karena sebelumnya Shruti bilang kekasihnya itu bekerja sebagai cyber security. Namun nyatanya hanya seorang satpam. Tak lama ibu Shruti menelpon keluarga telah merestui hubungan Shruti dengan Raju. Dan mereka akan segera mengatur acara pernikahan. Membuat Shruti sangat kesal. Raju tiba-tiba datang dan memberikan makanan untuk merayakan keberhasilannya. Karena keberhasilannya, kini Raju dipindah tugas menjadi shift siang. Jadi mereka bisa sering bertemu.
Seruti yang emosi kemudian memberikan uang dan pergi begitu saja meninggalkan Raju. Raju yang masih tak paham apa yang sebenarnya telah terjadi, ia terus memikirkan hal tersebut. Namun malam harinya, saat Darsan dan Raju akan pulang tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah masuk ke jebakan Gani and the Gang. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menyerang Raju. Akan tetapi Raju berhasil mengalahkan mereka semua. Dan Raju bersama Darsan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam pertarungan, tadi Raju berhasil membunuh satu anggota tersebut dan ternyata adik dari Gani. Keesokan harinya, Taring membangunkan Seruti untuk berangkat kerja. Akan tetapi Seruti tak mau karena ia tidak mau bertemu dengan Raju. Ia masih kesal dengan Raju karena hanya seorang satpam. Ia juga berkata bahwa Raju telah menipunya. Mendengar hal itu, Tari kemudian berkata bahwa jika memang Raju berniat menipunya, Raju pasti akan menyembunyikan identitasnya sebagai satpam di depan Seruti. Tari juga berkata bahwa kalau ini adalah salah Seruti sendiri yang sudah salah paham dengan pekerjaan Raju. Seketika membuat Seruti mengingat kembali semua penjelasan Raju mengenai pekerjaannya. Dan memang benar bahwa Seruti karena telah salah paham. Karena hal itu Seruti pun semangat kembali dan bersiap pergi ke kantor. Di sisi lain Gani yang saat itu berada di rumah sakit, ia terlihat sangat emosi karena kematian adiknya. Tak lama setelah itu orang yang memerintahkan Gani untuk membunuh Raju pun menelponnya. Ia memarahi Gani yang tak becus dan tak bisa membunuh seorang satpam biasa. Dan ternyata orang yang menyuruh Gani untuk membunuh Raju adalah Raju sendiri. Namun Raju tidak mau mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia meminta Gani untuk kembali menghabisi Raju. Darsan yang saat itu berada di belakang Raju membuatnya sangat kecewa. Ternyata kejadian semalam itu adalah ulah Raju yang mencari gara-gara. Kemudian Raju terpaksa menjelaskan semuanya kepada Darsan. 2 tahun lalu, kala itu desa kelahiran Raju sedang diadakan lomba tahunan, yaitu adu ayam dan juara bertahan selama bertahun-tahun masih dikuasai Amiredi. Namun gelar raja itu harus jatuh ketika Raju dan ayamnya mengikuti perlombaan tersebut. Di mana ayam jago milik Raju ternyata berhasil mengalahkan si raja adu ayam. Seketika harga dirinya pun jatuh karena raja adu ayam dikalahkan oleh Raju. Raju dan Amiredi selalu saling bersaing, namun Amiredi selalu kalah dari Raju. Hal itu kemudian membuat Ami sangat dendam kepada Raju dan ingin mengusir Raju dari desanya. Hingga pada suatu ketika terlihat ada seorang warga bernama Yadi. Ia mengeluh kepada Naren, sang kepala desa. Karena semua udang tambak yang ia jaga selama ini malah mati dan membuat mereka gagal panen. Tak lama, Raju dan anak buahnya pun datang untuk memeriksa keadaan. Sebelumnya Raju sempat menasehati Yadi untuk membudidayakan udang bukan hanya modal air saja, tetapi ilmu. Karena ilmu sangat penting untuk mengetahui bagaimana caranya agar para udang bisa berkembang dengan baik. Semuanya butuh ilmu. Jika menjalankan bisnis tanpa ilmu, maka dipastikan akan rugi. Raju kemudian meminta agar Yadi mau menjual lahannya biar Raju yang mengelolakannya. Akan tetapi Naren di sana tidak setuju meskipun gagal panen, mereka tak akan pernah menjual tanahnya. Raju berkata jika terus-terusan seperti ini siapa yang akan menanggung kemiskinan keluarga Yadi. Teringat perkataan Raju kemudian Naren mengirim Arifin keponakannya untuk memberikan uang pada Yadi agar Yadi bisa belajar dan memulai kembali usaha tambaknya. Cerita berlanjut saat upacara kebangkitan nasional Raju menelpon sahabat untuk segera datang ke pertandingan. Akan tetapi ia berkata bahwa ia tidak bisa pergi sebelum kepala desa mengibarkan bendera. Tiba-tiba Raju ia menyuruh temannya membagikan coklat dan dia akan mengibarkan bendera itu sendiri agar mereka bisa segera pergi. Akan tetapi kepala sekolah yang melihat hal itu menahan Raju. Ia memarahi Raju karena Raju punya wewenang untuk itu. Amiredi yang berada di tempat itu berkata kepada Raju, meski Raju mewarisi banyak uang dari warisan leluhurnya, tak akan bisa membuat Raju mengibarkan bendera. Karena hanya kepala desa yang bisa mengibarkan bendera ini. Setelah acara selesai, Raju kemudian menghampiri kepala sekolah dan berkata bahwa besok di tahun selanjutnya, di tanggal yang sama, Raju sendiri yang akan mengibarkan bendera. Karena Raju akan menyalonkan diri sebagai kepala desa. Singkat cerita,
Raju pun benar-benar ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa baru di desanya. Untuk mendapatkan banyak pendukung, Raju menggunakan banyak uang untuk membelikan banyak barang yang akan ia bagikan kepada masyarakat. Sementara itu Rahul, anaknya Naren, pulang ke rumah ayahnya. Rahul merupakan sahabat Raju. Rahul berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menetap di kampung. Padahal sebelumnya Rahul bilang kepada ayahnya jika dia ingin menetap di Amerika. Di malam harinya, Naren mendekati Rahul. Naren berpikir jika Rahul sedang kesulitan ekonomi, makanya dia pulang ke kampung. Akan tetapi Rahul membantahnya, ia tidak kesulitan ekonomi. Tetapi setelah dia punya anak, dia sadar betapa beratnya seorang ayah ketika harus tinggal jauh dari anaknya. Keesokan harinya, terlihat Raju menyogok para bocil agar mereka merayu orang tua mereka masing-masing supaya mau memberikan suara untuknya. Lalu datang Rahul berkunjung ke rumah Raju. Raju sangat senang dengan kedatangan Rahul, sahabatnya yang lama merantau. Kedatangan Rahul ke rumah Raju untuk mengundang Raju agar dirinya bisa mendatangi pesta ulang tahun putrinya. Akan tetapi Raju heran kenapa Rahul bisa pergi dari desa untuk mencari kehidupan di luar sana. Sedangkan dirinya tak sedetik pun punya keinginan untuk meninggalkan desa kelahirannya. Keesokan harinya, Raju pun datang ke pesta ulang tahun putri Rahul. Kebetulan Amiredi terlihat. Raju yang hanya membawa boneka kecil. Karena tak ingin kalah dari Raju, Redi pun memberikan cincin untuk putri Rahul berniat untuk menghina Raju. Akan tetapi Raju yang tak mau kalah, dia memberikan kalung emas ke putri Rahul. Di malam harinya, Raju kemudian membooking satu warung miras dan mentraktir minum semua pengunjung yang ada di sana. Hal itu bertujuan agar mereka mau mendukung di Pilkades nanti. Mereka bermabuk-mabukan ria dan karena mabuk mereka tidak bisa mengontrol perkataan mereka. Bahwa mereka melakukan taruhan dan meyakini Raju tak akan menang dalam Pilkades nanti. Mereka semua hanya memanfaatkan uang Raju saja. Mendengar hal itu, Raju sangat emosi. Meski mereka merendahkan Raju, Raju masih tetap baik dengan para warga yang telah membuatnya emosi. Raju kemudian memiliki ide untuk menenangkan hati para warga. Ia membuat skenario, ia menyewa orang untuk menyerang desa. Dan Raju pura-pura menghajar para preman itu dan menjadi pahlawan penyelamat warga. Akan tetapi semua itu tidak sesuai harapan Raju. Preman itu malah menyerang Rahul. Saat mereka akan membunuh Rahul, Raju datang dan menyuruh mereka berhenti karena tidak sesuai kesepakatan. Semua orang yang mendengar hal itu sangat kaget dengan perkataan Raju. Raju kemudian menelpon preman yang dia suruh. Ternyata preman yang ia bayar itu tidak jadi datang karena mereka takut membuat sebuah keributan. Seketika Raju menjadi bingung. Saat Raju lengah, preman itu pun memukul Raju sampai pingsan. Setelah Raju tersadar, dia terkejut melihat Rahul sahabatnya sudah terbujur kaku karena dibunuh oleh preman tadi. Dan karena hal itu, semua orang kemudian menuduh Raju sengaja menyewa preman untuk membunuh sahabatnya sendiri. Raju kemudian mendekati Naren. Dia menangis di hadapan Naren. Ia berkata bahwa dirinya tak punya kaitan apapun dengan kematian Rahul. Namun Naren sudah tak mempercayai Raju lagi. Naren yang sangat kecewa pun memenjarakan Raju. Dan itulah sebab Raju dipenjara di awal film. Dan setelah kejadian itu, ia diusir dari desa. Raju disalahkan untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Darsan penasaran siapa preman yang membunuh Rahul dan siapa yang memerintahkannya. Saat di penjara, seorang tahanan memberitahu Raju untuk menemui Yadagiri di Hyderabad. Ia berkata bahwa Giri pasti tahu siapa preman bayaran itu. Raju pun menemui Yadagiri. Raju menjelaskan ciri-ciri yang ia ingat dari preman saat ini. Yadagiri berkata bahwa itu adalah Gani and the gang. Giri juga berkata jika bisa memancing guru untuk keluar, tetapi dengan bayaran yang jelas. Dan juga ia harus mengorbankan seseorang untuk dijadikan umpan agar Gani mau keluar. Dan itulah sebab kenapa Raju memesan jasa Gani dan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban untuk memancing Gani keluar. Karena hanya Gani yang tahu siapa yang telah mengorder preman yang membunuh Rahul. Dan hal itu yang membuat Raju saat itu membunuh adiknya Gani untuk memancing Gani keluar dari persembunyiannya. Di saat itu juga Giri ditangkap oleh Gani and the gang karena Giri telah membocorkan rahasia selama ini dan membantu Raju. Dan tanpa basa-basi Gani pun menghabisi Giri hingga tewas. Di sisi lain, Sruti yang khawatir kepada Raju, ia mencoba menelpon Raju namun nomor Raju tak bisa dihubungi. Darsan kemudian memberitahu Sruti bahwa saat ini Raju bertugas untuk mengamankan kuil.
Hal itu juga dia lakukan untuk menghindari hal yang tak diinginkan terjadi kepada Suruti dan Darsan. Suruti yang khawatir, ia pun menyusul Raju ke kuil. Raju kaget dengan kehadiran Suruti. Ia tak ingin Suruti terlibat dalam masalah pribadi. Raju yang sedari awal memang menyukai Suruti, akan tetapi kini dia sadar bahwa dirinya hanya seorang satpam, sedangkan Suruti memiliki jabatan tinggi. Namun Suruti tidak mempermasalahkan hal itu. Suruti kini sadar dan banyak belajar setelah dirinya bertemu dengan Raju dan ia mau terima Raju dalam keadaan apapun. Dan akhirnya hubungan mereka pun kini kembali membaik. Di malam harinya saat Raju akan pulang ternyata Gani and the Gang telah mengikuti Raju dan langsung menghajar Raju. Dengan keberanian Raju ia menghajar seluruh anak buah Raju dan berhasil membuat Gani babak belur. Raju meminta agar Gani memberitahunya siapa yang telah menyuruhnya untuk membunuh Rahul. Meski dipukuli habis-habisan, Gani tak mengatakan apapun. Gani melempar pasir ke mata Raju dan berhasil kabur. Kemudian Raju melihat HP Gani yang terjatuh. Ia mengangkat telepon Gani. Dan setelah mendengar suaranya, Raju sangat kaget. Lalu ia melihat isi WhatsApp si Gani yang telah mengorder preman untuk membunuh Rahul. Keesokan harinya, di mana hari itu adalah hari pengumuman suara pemilihan kepala desa. Tiba-tiba beberapa preman datang dan menyerang Arifin. Arifin pun kesal dan dia berkata, "Aku telah membayarmu untuk membunuh Naren. Dan seharusnya kamu membunuh Naren, bukan menyerangku." Mendengar hal itu, Naren sangat terkejut. Saat itu juga preman tersebut membuka penyamarannya dan ternyata itu adalah Ami Reddy. Arifin bingung kenapa Reddy yang datang bukan Gani dan membuat semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan Ami Reddy. Reddy kemudian bertanya kepada Arifin kenapa dirinya menelpon Gani dan meminta Gani untuk membunuh Naren. Reddy berkata, saat Gani melarikan diri dari Raju, dia tertabrak truk dan meninggal. Dan orang yang mengangkat telepon Gani saat itu adalah Raju, di mana Arifin meminta Gani membunuh Naren. Raju kemudian mendatangi Reddy dan menceritakan semua kejadian tersebut padanya. Pada awalnya Reddy tak percaya dengan pengakuan Raju, tapi melihat perubahan pada sikap Raju, ia pun bersedia membantu Raju. Dan terungkap fakta bahwa selama ini adalah ulah Arifin. Mendengar hal itu membuat Naren sangat marah. Reddy juga menjelaskan bahwa Raju memanglah orang yang sangat baik meski kadang menjengkelkan. Naren sangat kecewa dengan Arifin yang selama ini sudah dianggap sebagai anak sendiri. Arifin menjelaskan bahwa selama ini dirinya sangat ingin menjadi kepala desa. Ia rela bertahun-tahun mengabdi hanya untuk Naren. Hal itu kemudian dilakukan agar Naren bisa memberikan peluang untuk menjadi kepala desa. Namun semua rencana harus sia-sia. Karena ketika Rahul pulang dan Naren berencana menjadikan Rahul sebagai penerusnya. Hal itulah yang kemudian membuatnya harus membunuh Rahul. Namun meski Rahul sudah mati karena tetap tidak meliriknya sedikit pun, ia malah memilih orang lain untuk menggantikannya. Naren sangat marah, ia pun menampar Arifin. Ia juga meminta maaf kepada Raju dan menyesali perbuatannya kepada Raju. Karena dirinya membuat Raju menderita. Kan tetapi Raju berkata bahwa dirinya tidak pernah punya dendam kepada seluruh warga desa. Karena dulu kakek pernah berkata agar Raju bisa menikmati uang penghasilannya sendiri. Dan menikmatinya. Awalnya Raju berpikir menikmati uang dengan cara menghambur-hamburkan uang. Dan setelah ia merantau, ia sadar bahwa yang dimaksud kakeknya saat itu menikmati harta untuk digunakan sebagai kemaslahatan desa. Dan dengan begitu Raju akan mempunyai kenangan hidup yang lebih berharga. Mendengar hal itu Naren sangat bangga dengan Raju dan saat itu juga ia mengangkatnya sebagai kepala desa. Sedangkan Ami Reddy, Arifin ke penjara. Beberapa bulan berlalu Raju kini telah menjadi kepala desa. Terlihat Raju juga membawa Darsan sebagai pegawainya dan Suruti yang kini menjadi istrinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.